Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim mulai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus mengingatkan kita bahwa kasih karunia-Nya bekerja di dunia ini. Pesannya mempengaruhi jiwa kita dan membawa perubahan di dalam diri kita. Kita bisa melihat banyak orang yang mengerjakan proyek-proyek pewartaan Injil yang dilakukan dengan tulus hati. Kita juga melihat banyak orang lain yang mencoba membuat dunia ini lebih baik dengan usaha mereka. Kita merenungkan banyak keluarga yang berusaha juga untuk menumbuhkan cinta di mana setiap anggotanya dihargai sebagai rahmat dari Tuhan. Saudara-saudari, inilah benih Injil yang tumbuh tanpa kita ketahui caranya. Tuhan dalam belas kasihan-Nya sering menambahkan waktu ke dalam hidup kita, sehingga kita dapat belajar kebijaksanaan dan menghasilkan dalam tindakan kita buah yang layak untuk hidup kekal. Seberapa besar kita menghargai kesempatan yang kita miliki setiap hari untuk melakukan perbuatan amal atau meninggalkan pesan yang memiliki efek menguntungkan bagi orang lain. Seberapa sering kita berdoa untuk orang lain. Setiap hari kita harus menggunakan kesempatan kecil dan besar yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun kerajaan-Nya lebih dalam di dalam jiwa kita dan jiwa sesama kita. Saudara-saudari, seperti gambaran biji sesawi dalam perumpamaan Injil kali ini, kasih karunia Kristus menopang banyak orang di seluruh dunia. Orang-orang menemukan dalam persahabatan Kristus rumah sejati yang dicari di hati mereka dan persekutuan dengan semua orang yang mereka inginkan. Betapa besar karunia yang kita miliki di gereja. Mari kita coba menjadikan gereja rumah sejati bagi semua orang. Mari kita ambil bagian secara mendalam dalam ajaran dan rahmat Tuhan, dan menjadi lebih dalam memberikan rahmat bagi sesama kita. Kekuatan cinta menopang kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita
kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.